Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama Kak Herman dalam Doremi, Doa dan Renungan Misioner Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini hari Jumat 23 Juli 2021. Bacaan dan renungan yang akan kita dengarkan hari ini akan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak misioner yang terkasih, hari ini dalam Injil yang sudah kita baca dan dengarkan bersama, Yesus secara khusus menjelaskan tentang arti dari perumpamaan seorang penabur. Yesus menjelaskan bahwa benih itu ialah firman Tuhan dan tanah itu ialah ladang hati kita manusia. Adik-adik sekalian, jika kita simak baik-baik tentang perumpamaan seorang penabur dan artinya, kita bisa melihat hal yang sama yang terjadi pada semua benih yang ditabur. Entah benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatuan, di semak belukar maupun di tanah yang subur. Hal yang sama yang terjadi, yakni pasti benihnya akan tumbuh. Walaupun bertumbuh sebentar lalu mati, entah karena terik matahari, dihimpit semak berduri maupun dihimpit oleh bebatuan, hal ini menunjukkan bahwa benih yang ditaburkan itu sungguh merupakan benih yang unggul. Sabda Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita juga merupakan kata-kata Allah yang benar-benar ampuh, bagaikan pedang bermata dua yang dapat menembus hati manusia. Nah, sekarang tinggal dari kita saja. Apakah ladang hati kita seperti tanah di pinggir jalan, semak berduri, tanah yang berbatuan, atau tanah yang subur? Sang penabur tidak pernah memaksakan kita untuk menjadi tanah yang subur atau jenis tanah yang lain. Semua keputusannya tergantung kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita sendiri harus bisa memutuskan mau jadi seperti apakah kita ini nantinya. Apakah kita mau menerima sabda Tuhan tetapi takut melaksanakannya, atau hanya melakukannya dengan setengah-setengah, atau dengan sepenuh hati kita. Sebagai anak misioner, seharusnya sudah merupakan suatu kewajiban bagi kita
untuk melaksanakan dan mempraktekkan setiap firman Tuhan itu dalam kehidupan harian kita. Mari kita berdoa agar Tuhan selalu menguatkan kita untuk tetap berbuat baik di tengah masyarakat, apalagi di tengah dunia yang saat ini sedang diancam dengan virus corona. Semoga kita juga bisa memberi teladan dengan menjalankan protokol kesehatan yang benar di tengah masyarakat sebagai wujud kesaksian kita para anak misioner. Semoga demikian. Amin. Anak-anak misioner yang terkasih, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.